Saya Alma Lutfia, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Mind Mapping, Upaya Meningkatkan Semangat Belajar Sosiologi Siswa Kelas 10 pada SMA Negeri 5 Tanra Lili. Nah, penelitian ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, sesuai dengan judul saya yang bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar siswa, mengapa saya mengangkat judul itu? Karena sebagaimana yang kita ketahui, keberhasilan suatu bangsa tidak terlepas dari peran pendidikan. Pendidikan yang tepat dapat mengerahkan generasi bangsa menjadi yang lebih baik. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia yang terdidik memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, kritis, unggul, yang memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menyikapi tantangan di era globalisasi. Nah, tantangan di era globalisasi ini ditandai perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang, telah merubah hubungan pendidikan, merupakan suatu proses pelatihan dan pengajaran, terutama diperuntukkan kepada anak-anak dan remaja, baik itu di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pengembangan keterampilan-keterampilan. Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan atau nilai-nilai atau melatihkan keterampilan, tetapi dengan pendidikan diharapkan mampu membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang peserta didik memiliki, tujuan perubahan yang positif sesuai dengan kemampuannya. Pembelajaran sosiologi sering diidentikan dengan pembelajaran yang bersifat hafalan, tekstual, dan terbatas pada aspek kognitif tingkat rendah. Anggapan ini bukan tanpa alasan. Pada kenyataannya, pembelajaran yang dilakukan memang cenderung pada ketiga hal tersebut. Peran guru sosiologi sangat penting dalam mengarahkan peserta didik untuk memahami sosiologi dan mengambil nilai-nilai positif. Peran guru yang strategis ini dapat dilihat dari bagaimana seorang guru mampu menjadi peletak dasar pemahaman terhadap berbagai ide dan gagasan dalam menghadapi bidang ilmu. Guru harus dapat memilih metode yang sesuai dengan pokok bahasan yang disampaikan, sehingga siswa mempunyai minat yang tinggi terhadap pembelajaran sosiologi. Usaha guru dalam meningkatkan prestasi belajar sosiologi sebenarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran yang lebih inovatif agar siswa lebih aktif. Namun, kenyataannya di lapangan, dalam pembelajaran sosiologi, pemahaman dan keterampilan berpikir serta ingatan siswa cenderung masih rendah. Pada umumnya, guru hanya menggunakan metode konvensional atau ceramah yang menempatkan guru sebagai pusat informasi, sehingga selama ini siswa cenderung pasif dalam proses belajar mengajar. Misalnya, pada saat guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, siswa cenderung mengalihkan diri dengan cara diam, berpura-pura berpikir, membaca buku, atau bahkan cenderung untuk tidak menjawab, sehingga guru tidak mengetahui apakah siswa sudah paham atau belum dengan pembelajaran yang diberikan. Sehingga sikap seperti itu harus diubah agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Hal tersebut mengindikasi bahwa tujuan pembelajaran sosiologi tidak terbatas pada pengetahuan dan sikap, namun mencakup keterampilan berpikir yang sangat menunjang dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, sehingga keterampilan berpikir menjadi salah satu aspek dari tujuan pendidikan sosiologi. Keterampilan berpikir merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu agar siswa mampu memecahkan masalah taraf tinggi, pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara aktif,
dapat menghambat keterampilan berpikir. Nah, mengingat pentingnya semangat belajar bagi siswa, maka penting bagi guru untuk selalu memberikan rangsangan pada siswa dalam meningkatkan daya berpikir kreatif mereka. Guru sangat berperan dalam menggali pengetahuan siswa untuk berpikir dapat melalui diskusi, memberi stimulus, memberi pertanyaan, mengajak berpikir pada akar permasalahan, dan dapat pula dengan metode menelaah buku. Atas dasar masalah yang dikemukakan di atas, diperlukan inovasi pembelajaran berbeda, yaitu dengan memetakan pikiran atau mind mapping. Untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi, siswa tidak perlu fokus untuk mencatat tulisan yang ada di papan tulis secara keseluruhan. Siswa hanya mengetahui inti masalah, kemudian membuat peta pikirannya masing-masing dengan kreativitasnya sendiri. Adapun konsep mind mapping, asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1970. Teknik ini dikenal juga dengan nama radiant thinking. Mind mapping adalah salah satu teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual yang menggunakan kata-kata, warna, garis, dan gambar dengan memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal, sehingga memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima, karena otak kita berpikir dalam bentuk warna dan gambar. Peta ini dapat membangkitkan ide-ide orisinil dan memicu ingatan dengan mudah. Mind mapping mengajak siswa untuk menggali potensi diri menjadi pembelajaran dalam kehidupan, serta melatih peserta didik untuk rajin membaca dengan berbagai macam buku bacaan. Adapun belajar menurut Sudirman yaitu rangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik atau menuju pada perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa. Seperti halnya kondisi yang terjadi di SMA Negeri 5 Tandralili, Maros, bahwa nilai pembelajaran sosiologi masih rendah, yaitu rata-rata 60, dan siswanya juga cenderung kurang aktif bersemangat dalam proses pembelajaran serta kurang kreatif. Kondisi ini karena pembelajaran sosiologi dengan metode konvensional sudah tidak efektif. Untuk itu, agar siswa memiliki aspek penting dalam pembelajaran sosiologi, yaitu keterampilan berpikir kreatif, serta semangat dalam proses pembelajaran. Peran guru sangat penting dalam memilih metode pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan karakteristik pembelajaran sosiologi. Nah, salah satu metode yang dapat memicu siswa untuk berpikir kreatif, serta semangat dalam pembelajaran sosiologi adalah metode mind mapping. Ya, baik, adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian saya, yaitu rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang atau alasan yang telah saya kemukakan tadi, maka rumusan masalah yang bisa saya ambil yaitu bagaimana model pembelajaran mind mapping upaya meningkatkan semangat belajar sosiologi siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Tandralili. Sedangkan tujuan penelitian saya yaitu untuk meningkatkan semangat belajar melalui model pembelajaran mind mapping pada siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri 5 Tandralili. Nah, manfaat dari penelitian saya itu ada 4. Yang pertama bagi siswa, yaitu meningkatkan kreativitas siswa dalam berpikir, serta meningkatkan semangat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu bagi guru, yang kedua itu bagi guru, yaitu guru dapat memperbaiki cara mengajar di kelas dan mengembangkan atau meningkatkan kualitas guru itu sendiri, serta dapat mengembangkan pengelolaan kelas yang lebih efektif.
Nah, yang ketiga yaitu bagi sekolah. Sekolah dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan pembelajaran melalui metode dan model yang dilakukan oleh guru, serta menjadi bahan evaluasi sekolah terhadap proses pengelolaan kelas yang lebih efektif, menumbuhkan atau memberikan nilai yang baik terhadap sekolah di mata umum. Serta yang terakhir atau yang keempat, yaitu bagi pengembangan ilmu, yaitu menghasilkan laporan-laporan penelitian tindakan kelas yang dapat dijadikan panduan dalam meningkatkan mutu pembelajaran guru di kelas, serta menumbuhkan budaya literasi atau meneliti di kalangan guru. Dan pustaka saya pada penelitian kali ini, sebagaimana yang kita ketahui, pengertian pembelajaran mind mapping yaitu pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan cita visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Otak seringkali mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk, dan perasaan. Peta pikiran menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik ini dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan, seperti peta jalan yang digunakan untuk belajar, mengorganisasi, dan merencanakan. Peta ini dapat membangkitkan ide-ide orisinil dan memicu ingatan yang mudah. Ini jauh lebih mudah daripada metode pencatatan tradisional, karena ini mengaktifkan kedua belah otak. Cara ini menyenangkan dan kreatif. Nah, adapun manfaat dari mind mapping, yang pertama itu mengaktifkan seluruh otak, yang kedua memungkinkan kita fokus pada pokok pembahasan, yang ketiga membantu menunjukkan hubungan antar bagian-bagian informasi yang saling terpisah, yang keempat memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian, yang kelima memungkinkan kita mengelompokkan konsep dan membantu kita membandingkannya, dan yang terakhir mensyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada pokok bahasan yang membantu mengalihkan informasi dari ingatan jangka pendek ke jangka panjang. Nah, dari manfaat-manfaat mind mapping ini dapat kita simpulkan bahwa mind mapping adalah untuk menggali pengetahuan peserta didik, meningkatkan minat dan motivasi, meningkatkan ingatan, memberi peserta didik dalam memahami konsep dan mengembangkan kreativitasnya. Ya, masih dalam kajian pustaka ya, yaitu semangat belajar. Semangat adalah perasaan yang sangat kuat yang dialami oleh setiap orang. Dapat dilihat sebagai bagian fundamental dari suatu kegiatan, sehingga sesuatu dapat ditunjukkan kepada pengarahan potensi yang menimbulkan, menghidupkan, menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan, atau lebih khusus melalui prosedur latihan. Menurut pandangan tradisional, belajar adalah suatu memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan, sedangkan menurut pandangan modern, belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat interaksi dengan lingkungannya. Jadi, semangat belajar adalah usaha memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan yang nantinya akan mengubah tingkah laku seseorang. Kehidupan manusia sesungguhnya adalah wahana dan proses pembelajaran, di mana segala aktivitas yang dilakukan manusia merupakan alat untuk mengukur hasil belajarnya. Adapun penelitian saya kali ini, setting penelitiannya yaitu waktu penelitian dilaksanakan pada awal semester 2 atau genap, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian lokasi penelitian saya yaitu sesuai dengan judul saya, SMA Negeri 5 Tanra Lili Maros. Tepatnya berada di Desa Damai, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros. Yang sebagaimana bangunannya yaitu cukup bagus. Setiap angkatan terdiri dari 4 kelas, 1 kelas IPS dan 3 kelas IPA. Nah,
Subjek penelitian saya yaitu seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Tandra Lili. Studi pendahuluan terhadap fokus belajar siswa. Yang kedua, merencanakan pembelajaran dengan membuat RPP atau silabus. Yang ketiga, membuat soal tes akhir siklus. Yang keempat, membuat lembar pengamatan aktivitas belajar di mata pelajaran sosiologi. Yang kelima, membuat lembar pengamatan pengelolaan pada materi pembelajaran sosiologi dengan penggunaan model mind mapping. Dan yang terakhir, merencanakan pembentukan kelompok heterogen. Nah, sementara pelaksanaan persiapan saya, yang pertama, mengawali pembelajaran dengan pendahuluan, yaitu apersepsi dan motivasi kepada siswa. Yang kedua, menyampaikan indikator pembelajaran. Yang ketiga, membagi kelompok belajar siswa terdiri dari 4-5 orang. Yang keempat, menunjuk salah satu siswa menjadi moderator untuk memimpin diskusi. Yang kelima, di dalam kelompok siswa belajar yang baru dengan cara melakukan kegiatan yang sudah dirancang oleh peneliti dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang keenam, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang ketujuh, menggunakan metode yang telah saya siapkan yaitu mind mapping. Yang ke-8, melakukan kegiatan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Dan yang terakhir itu melakukan penelitian yang sebenarnya dengan berbagai cara, yaitu kerja sama siswa dalam kelompok, cara menyampaikan jawaban hasil diskusi, lembar kerja siswa, latihan siswa, dan tes pada siswa siklus. Dan tes pada setiap siklus. Adapun evaluasi dan refleksi, yaitu observasi dan evaluasi. Dalam penelitian yang saya lakukan ini, setiap kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran mind mapping, yaitu sebagai fasilitator atau sebagai pengaruh berlangsungnya pembelajaran. Di samping itu, saya juga mengamati proses pembelajaran. Selain observasi secara langsung, saya juga membagi lembar pertanyaan berupa angket yang berisikan pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis, yang tujuannya untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Sedangkan refleksi, yaitu setelah melakukan tindakan atau pengamatan, saya melakukan refleksi yang mencakup analisis dan penelitian. Dari hasil refleksi, kemungkinan muncul permasalahan yang perlu mendapat perhatian, sehingga saya melakukan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang, serta refleksi ulang. Nah, pada tahap ini akan dilakukan secara berulang dan berkelanjutan sampai permasalahan sudah bisa diatasi dengan siklus, rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, instrumen penelitian saya kali ini yaitu lembar observasi aktivitas siswa, angket yang telah diberikan kepada siswa sebelumnya. Yang kedua, lembar observasi aktivitas kinerja guru. Yang ketiga, lembar pengamatan pengelolaan pada materi pembelajaran sosiologi dengan metode mind mapping. Yang keempat, RPP dan silabus yang telah saya buat. Yang kelima, lembar tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. Dan yang keenam, kamera untuk mendokumentasikan segala kegiatan dalam penelitian. Nah, yang terakhir dari metode penelitian yang saya lakukan yaitu pada bagian teknik pengumpulan data dan pengelolaan data. Adapun pengumpulan data, saya menggunakan 3 cara, yaitu wawancara, menggunakan angket, serta dokumentasi. Adapun metode pengelolaan data yang saya lakukan juga ada 3, yaitu pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Itulah penjelasan saya mengenai proposal penelitian saya yang akan lakukan, mulai dari latar belakang, kajian pustaka, dan metode penelitian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.